Terus di, nah itu tadi kan penjelasannya kayak begitu aja letak, kurang lebih sama lah. Terus penyakit autoimun ada 3, SLS, psoriasis, pemphigoid bullosa. Ada tadi yang ku skip kah? Ini sudah. Ini di kanker tumor, ini sudah. Oke. Nah ini lupus erythematosus, lupus. Nah ini yang khas, nah bilang dokter ini tandai saja supaya tidak banyak diingat toh. Pokoknya yang khasnya di sini itu tipis ki kulitnya, tipis ki. Ini Foveolar degeneration, epidermal atrophy. Nah itulah epidermal atrophy, terjadi penipisan epidermis. Untuk mucin deposition, superficial and deep perivascular lymphocytic infiltrate. Jadi banyak juga limfositnya toh. Apa tadi? Ada di telepon. Terus ada penyakit vesicobullosa. Nah ini yang EM, SJS sama TEN. Nah ini ada soalnya satu guys. Nah inilah. Sorry nah diganggu guys. Ini SSJ. Nah ini TEN. Nah TEN ini penjelasannya setahu kok terjadi ki blitzer di sini nih blitzer. Atau kasih dengar muka deh, baku bahas ki supaya kalian tidak bingung. Wait, kusang sound kedal nah. Itu di ini dia. Menyebabkan sindrom Stevens-Johnson. Ya, begitu juga pada TEN, toxic epidermal necrolysis. Ini tugasnya dokter spesialis PA, membedakan bulanya ya. Yang jelas kamu harus tahu bahwa penyakit bukan hanya karena autoimun, bukan hanya karena virus menyebabkan bula atau luka bakar, tapi ada juga obat-obatan ya. Ada daftar obat-obatannya itu yang harus kamu ketahui. Apakah dia pernah minum ampicillin, golongan tetra, golongan suara saya masih semua kurusnya seperti ini. Tidak nambah ki. Ini belajar kita aja. Berapa? Golongan ada daftar obat-obatannya. Autoimun bukan hanya karena virus menyebabkan bula atau luka bakar, tapi ada juga obat-obatan ya. Ada daftar obat-obatannya itu bukan hanya karena virus menyebabkan bula atau luka bakar, tapi ada juga obat-obatan ya. Ada daftar obat-obatan. Ini mereka pembahasannya ini kayaknya di epidermis terlepas dengan nekrosis ketebalan penuh dan sel-sel diskeratotik. Ya Allah. Itu kayaknya deh. Di sini ada jelaskan. Karena luka bakar kah atau obat? Ya, jadi banyak sekali yang menyeluruh di seluruh badannya, jadi dia dibiopsi. Jadi ya kita bisa dapatkan gambaran. Nah seperti ini ya makronya ya. Jadi ada melepuh kehitam-hitaman karena memang dia sampai nekrosis ya. Ini Stevens-Johnson. Dan kita harus anamnesa dia habis minum obat apa. Karena ada obat tertentu yang bisa menyebabkan sindrom Stevens-Johnson. Ya, begitu juga pada TEN, toxic epidermal necrolysis. Ini tugasnya dokter spesialis PA, membedakan bulanya ya.
Yang jelas kamu harus tahu bahwa penyakit bukan hanya karena autoimun, bukan hanya karena virus menyebabkan. Udah Wena jelaskan. Ini tentang yang ini nih, vesicobullosa, erythema multiforme, syndrome Stevens-Johnson, toxic epidermal necrosis. Kalau yang kutangkap, yang dijelaskan dokter White. Mana tunjuk kah? Ini. Kenapa saya yang kutangkap proses nekrosis, weh? Ada masukan? Itu saya yang kutangkap tadi. Autoimun, nekrosis autoimun, bla bla bla. Oi. Ada kutangkap saya. Weh, saya putus-putus ini. Halo? Saya juga catatanku tuh tidak ada penjelasannya, cukup kutulis yang eritema, SJS, sama TEN. Begitu, jadi tidak ada penjelasan apa-apa. Kalau ini yang mutus yang subepidermal blister. Oh, Kau ambil iya. dari keterangan gambar. Toxic epidermal necrosis. The patient demonstrates striking facial edema and hemorrhagic crusting of lips. The epidermis is necrotic. Apa ini? Tunggu, aku zoom in tuh. Penetrating itu kah? The epidermis is necrotic. Bla bla bla. Subepidermal blister. In the dermis is a sparse lymphocytic infiltrate with few neutrophils. Oh, jadi iya. Siapa tadi suka artikan kita? Thank you. Kita tercerahkan, guys. Jadi tuh terjadi proses nekrosis di subepidermal. Nekrosisnya di epidermis. Oh iya. Blister subepidermal. Bisa putus melepuh saja kah? Nah, harapan yang ditunjuk ini kayaknya bulla. Iya enggak? Karena tadi Adna bilang itu dokter PA harus bisa bedakan bullanya, bla 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 bla. Bulla toh? Bagaimana? Kalau saya sih bulla. Karena kita tahu. Cuman kalau mau dibilang memang kalau misalnya yang ditunjuk itu bola, prosesnya terbentuk bola itu memang karena nekrosis di epidermis dan blister subepidermal, makanya hilang di bawahnya akantalisis. Atau mau tes lagi akantalisis di prosesnya juga. Ada masukan lain kah selain bola? Apa yang ditunjuk? Mau tes epidermis tapi masa epidermis. Oi. Saya juga tidak tahu, bingung di sini apa nak tunjuk. Beda memang blister sama bulla kah? Blister itu anunya. Kalau sekarang Oh, saya sama. blister pelepuhannya. Apa? Hah? Pelepuhannya. Blister itu lepuh. Kayaknya kasih bulla misalnya.
Tapi Kalau memang kucari- bulla kah? Iya bulla. Ini nah, kalau ku cari di KBBI, lepuh adalah bengkak mengandung air. Misalnya pada kulit karena terbakar. Ya bulla, astagfirullah, benciku. Lanjut. Nah ini tumor. Nah tumor ini saya punya catatan guys. Bentar ku kirim. Tumor jika yang paling jelas jelaskan dokter dari semua tadi materinya deh. Nah, ini juga ada catatannya kalau di sini. Tumor pertama adalah ada tidak tadi ini? Tidak ada kayaknya dia. Acantholytic. This tumor also called pseudoglandular. Bla bla bla. Ada enggak di PPT tadi nih? Enggak ada, saya ingat aku. Ada. Oh, berarti saya ingat. Ada? Siapa tadi itu capek? Ada iya. Ada. Oh. Nah ini seborrheic keratosis. Keratosis seborrheic. Warnanya kebiru-biruan. Pseudosis kista berkeratin. Kulit hiperplasia. Nah ini tadi sebenarnya yang mau kasih tanya dokter nah. Masanya apa nah tunjuk apa nah bilang. Nggak bisa cari gimana itu pseudosis sama kista keratin. Wait. Yang pseudo tuh yang di atas. Oh pseudo ini yang di atas. Yang gambar di atas itu. Yang ini. Tidak bisa kutunjuk caraku di. Terus yang Anak. keratin itu yang di bawah, yang bulat-bulat. Pseudosis ini. Gambar Mina. Tunggu, biar caranya ini. Oh, ini tunggu dulu. Dan ini tuh pseudo. Sudah. Ini yang geser Ki. Iya ke naik. Fokus. Misalnya dihapus ini. Dikapus. Ini pseudo. Yang ini keratin. Yang lingkaran toh? Ini pseudokeratin, ini yang keratin di sini. Itu dibilang dokter tadi. Iya, yang kista keratin ku tahu. Kalau yang pseudosis yang mana itu yang atas. Iya, Terus kalau yang ini apa weh? Yang ini nih. Yang ku hitami. udah aku tahu ya. Yang ku perhatikan itu dokter Inji dah tunjuk sama ini. Pseudo. Apa? Pseudo juga. Pseudo juga. Ya, Kalian mau lihat videonya? lihat Jo. Udah lihat. Bentar. Videonya itu di Luka vulgaris. Pertama, penyakit tumor di kulit selain seborrheic keratosis ya, yang di verruca vulgaris ya, tadi dikuasai ya, verruca vulgaris, condyloma acuminatum, molluscum contaminationum ya, dikuasai juga itu. Dan ini juga ya, seborrheic keratosis. Keratosis seborrheic. Lihat ini gambarnya warna kebiru-biruan ya. Mudah-mudahan masih kamu diperlihatkan makronya seperti ini ya. Iya. Kadang-kadang disangka tahi lalat. Makanya dokter bedah itu biopsi tahi lalat. Nah, ternyata waktu dia biopsi dan kita periksa histopatologinya, tidak ada kita dapatkan kelompokan sel-sel nevi atau sel pigmen ya yang mengelompok. Tapi ternyata dia gambarannya seperti ini ya. Ini ataupun seperti ini ya. Iya. Dia masih menyambung satu dengan yang lainnya ya. Kalau dia terpisah-pisah membentuk pulau-pulau itu berarti dia sudah
gambaran yang lain ya. Yang di berikutnya. Coba perhatikan ini ya. Ada gambaran ini. Kemudian ada gambaran ini. 1, 2, ini namanya pseudokis. Ya, pseudokis. Kalau ini kista. Ini kista sesungguhnya yang ini, ya. Kalau dia agak ke dalam sudah kista, ini namanya kamu catat, kista keratin. Ya, kista keratin. Ini pseudokista keratin. Ya. Kulitnya juga hiperplasia. Ini hiperplasia juga ya. Sebenarnya hiperplasia juga ini menebal juga. Cuman dia melintang cara potong kulitnya ya. Tapi ini sudah jelas ini menebal ini. Dari sini ke sini dia menebal. Ya, jadi kulit epidermis hiperplasia, ada pseudokis, ada kista keratin ya. Ini adalah seborrheic keratosis. Ya. Berarti Caca minta ditah. Nah, mana tadi? Wait. Nah ini pseudokis. Ini pseudokis. Nah ini kista keratin. Terus bawahnya. Sorry memotong. Kalau misalkan ujian, kan ini kayak sebenarnya 2 gambar berbeda. 2 gambar mana keluar dokter atau salah satunya, Ji? Kalau aku lihat di soalnya kakak tidak ada. Berarti jangan pada. Sama di soalnya jauh. Jadi selalu. Kayaknya sama jadi dokter itu. Rata-rata dokter sibuk. Doakan dokter sibuk banyak pasiennya. Terus ada ini keratosis actinic. Ini dia lesi warna merah dan kasar menyerupai kertas pasir. Nah ini dia guys. Nih. Terus sel-sel epidermis atipik dengan inti hiperkromatin. Oh iya, ini tumor ini toh? Ya enggak tumor ini toh? Nah, Iya. nah bilang dokter Tri, kalau kau enggak tahu proses apa atau apa yang terjadi itu, proses apa yang terjadi, dia bilang dokter Tri, selalu mau kau tulis saja hiperplasia, apa nyanyiannya lagi itu kalau tumor? Hiperplasia, nukleoprominent, nukleus atipik, apa lagi itu? Ada itu, kok udah lupa ya. Ada di sini kah? Tak ada. Pokoknya dia bilang dokter kalau mau tulis itu beda 80% benar mah kok. Jadi gas. Tapi kalau dibaca di bawahnya, sebagian besar lesi berwarna merah dan kasar menyerupai kertas pasir. Kayaknya ingin baca dokter deh, karena yang kucatat juga itu. Karena pembentukan sisik yang berlebihan seperti terlihat pada lesi daerah pipi. Hidung Kesehatan belah. itu kan dokter. Ada atipik namanya mention dokter baru hyperkromatin juga. Iya. Ada di sini sel-sel epidermis atipik dengan inti hiperkromatin itu toh? Ya itu. Ini juga ya. Atipik lapisan sel basal displasia disertai penonjolan epitel hiperkeratosis keras bla bla bla. Atipik pada seluruh ketebalan itulah. Pokoknya itu gila. Sel-sel epidermis atipik, inti hiperkromatin, lesi warna merah dan kasar menyerupai kertas pasir. Terus ada kista epidermoid. Nah ini ada soalnya nih. Kalau tidak salah kak. Mana kau? Nah ini. Nah ini toh. Nah sini kan pertanyaan yang tunjuk ini. Ini kan namanya nih dinding kista yang dilapisi epidermis. Nah bilang dokter banyak di sini. Dinding kista dilapisi epidermis, kau mau tulis atau dinding kista dilapisi kau tulis capitalnya, epitel squamous berlapis, bla bla bla. Kalau saya mending kau tulis saja dinding kista dilapisi epidermis karena tadi bilang betul juga. Terus di atasnya ini ada epidermis juga lagi sebenarnya, cuman dia bilang dokter tidak tertangkap kiri kita.
Terus dia mengalami proses apa? Kan dokter tidak ada mention. Dan mention toh Ina. Iya, ndak ada kalau di catatanku. Nah, kalau di sini ada tulisannya sini. Bla 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 ini. Follicular cyst and proliferating epithelial cyst. Jadi kayaknya jawab saja lah proliferasi epitel. Karena kalau aku baca-baca di atasnya nih, di sini tuh Gina singgung kayak bentuk-bentuknya dan tempatnya. Ya, commonly observed bla 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 di non-acral skin, true bla bla bla. Ini juga paling ini Gina sebut inflamasi. Tambahin juga deh peradangan. Nah, kalau diagnosis jelas mito ini kista epidermoid. Terus, nah ini juga gambarannya toh. Ini. Pokoknya yang khas memang itu dinding kista dilapisi epidermis. Ada epidermis di atasnya. Terus, selanjutnya, nah ini yang papil-papil. Nah ini ya. Jadi toh ini semua papilnya ini papil di kulit. Kecuali yang ini yang kanan bawah. Ini yang kanan bawah, dia itu epitel mukosa usus atau mukosa lambung yang mengalami papilloverum. Kalau yang ini epidermis yang mengalami papilloverum ini toh. Nah, ada soalnya nih guys. Wait. Nah ini. Aduh. Kalau saya jawabnya ini yang panah-panah ini epitel kulit. Oh, kalau kau jawab papil di. Kenapa weh? Tapi memang iya papilnya ini. Oh, bentuk papil. Epidermis mengalami pertumbuhan papilloverum. Itu tadi yang kutangkap dari dokter. Terus diagnosanya ya papiloma kulit, entah papiloma of the skin. Terus tumor epidermal maligna ganas. Nah ini SCC. Ada juga. Oh ini belum dijawab guys. Nah ini yang kutangkap itu selalu singgung-singgung tentang sarang-sarang. Nah jadi kayaknya memang ini kalau yang panah pada tunjuk. Apa itu intercellular breach? Ada kan yang sebut? Nonton videonya deh. Lupa ya, balas sama sekali nggak ku ingetin. Ternyata ulkusnya ini sudah mengandung sel-sel ganas. Ya. Ya, ini kan ulkus saja kelihatannya. Makanya di biopsi. Ternyata biopsinya itu bukan cuma ulkus radang biasa atau ulkus radang spesifik atau kronik, tapi ini ulkus karsinomatosa ya, ulkus ganas ya. Jadi suatu penyakit squamous cell karsinoma ya. Ini coba lihat ini. Ini sebenarnya bagian sini nih epidermisnya ini kelihatan itu sarang-sarang ganas itu tumbuh ke bawah, menembus membran basalis, membentuk sarang-sarang sel squamous atipik ya. Apa yang ditunjuk ini? Ini adalah sarang-sarang sel atipik squamous cell atau sarang-sarang sel ganas squamous berlapis atau epidermis ya. Terserah kamu mau pakai istilah epidermis berlapis atau squamous berlapis. Yang jelas ini adalah epidermis kulit ya. Ya ini ya. Ya ini sarang-sarangnya. Kalau diperlihatkan lagi nih selnya ini berbagai ukuran dan bentuk.
Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bulat, ada yang oval, ada yang spindle, ada yang bulat, ada yang lebih oval, ya. Nah, makanya itu sel ganas itu selnya yang berbagai bentuk dan ukuran, dan dia hitam, hiperkromatin, bahkan nukleoli prominen. Itu adalah khas sel ganas. Jadi kalau orang PA itu kamu tahu apa yang dia cari kalau ganas, nah itu tadi yang dia cari, ya. Dan membran basalisnya sudah jebol, membentuk sarang-sarang, ya. Ya, coba lihat ini gambarannya ini. Ini sel squamous. Dan ada di sini sebenarnya lebih jelas ini intercellular bridge. Berarti ini squamous, ya. Karsinoma sel squamous. Jadi kalau ada soal begini jangan salah, ya. Ini juga squamous cell karsinoma yang tipe spindle, ya. Cuman epidermisnya tidak diperlihatkan. Ini juga yang sini adalah epidermis kulit, ya. Bagian sini nih epidermis biasa. Ya, ini kan ulkus begini, jangan cuma ini cuma ulkus ini. Ini coba lihat ini. Ini sebenarnya bagian sini nih epidermisnya ini kelihatan itu sarang-sarang ganas itu tumbuh ke bawah, menembus membran basalis, membentuk sarang-sarang sel squamous atipik, ya. Apa yang ditunjuk ini? Ini adalah sarang-sarang sel atipik squamous cell atau sarang-sarang sel ganas squamous berlapis atau epidermis, ya. Terserah kamu mau pakai istilah epidermis berlapis atau squamous berlapis. Yang jelas ini adalah epidermis kulit, ya. Ya, ini. Ya. Ya, ini sarang-sarangnya. Kalau diperlihatkan lagi nih, selnya ini berbagai ukuran dan bentuk. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang bulat, ada yang oval, ada yang spindle, ada yang bulat, ada yang lebih oval, ya. Nah, makanya itu sel ganas itu selnya yang berbagai bentuk dan ukuran, dan dia hitam, hiperkromatin, bahkan nukleoli prominen. Itu adalah khas sel ganas. Jadi kalau orang PA itu kamu tahu apa yang dia cari kalau ganas, nah itu tadi yang dia cari, ya. Dan membran basalisnya sudah jebol, membentuk sarang-sarang, ya. Ya, coba lihat ini gambarannya ini. Ini sel squamous. Dan ada di sini sebenarnya lebih jelas ini intercellular bridge. Berarti ini squamous, ya. Karsinoma sel squamous. Jadi kalau ada soal begini jangan salah, ya. Ini juga squamous cell. Weh, berarti yang tunjuk sarang. Ayo, guys. Iya toh, sarang toh. Tapi kalau tadi itu yang interbridging apa? Interbridging cellular, intercellular bridge, bagaimana? Tapi kayak terlalu dalam Salah itu ya. Hah? tadi tuh kayaknya udah tahu kayaknya saya lihat Kak, karena tadi pas bilang dokter intercellular bridge nah kasih ke yang itu yang panah sebelah kanan, tapi kayaknya saya lihat Kak karena tadi di SR Nafadli bukan gitu na tunjuk. Berarti sarang. Apa namanya tadi? Sarang, sel, sarang, sel Sarang sel ganas ganas, squamous berlapis atau epidermis squamous berlapis. berlapis. Ada tadi atipiknya enggak sih? Udah jadi, enggak ada. Berarti prosesnya apa? Kutus Ini deh. sebut dokter tapi Apa? Terus prosesnya prosesnya ditulis. Karena sini terlalu aku baca, Pak.
squamous cell carcinoma. Mana benny ini? Atypical keratinocyte trait from the epidermis into the stomach cell have enlarged and hyperchromatic nuclei with prominent. Berarti tulis nih, terjadi hiperplasia sel dengan hiperkromatin nuclei prominent. Seperti ditulis secara umum mana di tombol mitotic activity aktivitas diagnosa terus ini tadi yang udah tahu. Oh ini nah bilang dokter yang lingkaran-lingkaran deh. Iya. Oh di sini min yang gemas sekali astaga. Padahal tuh ada yang bilang di sini, weh. Ada apa nih? Sign ring appearance. Tapi yang lain nasi singgung dokter. Kenapa bukan ini saya supaya gampang dihafal. Pokoknya yang nasi singgung tadi di sini dokter itu yang lingkaran-lingkarannya gitu aja toh. Ya enggak. Iya deh kayaknya. Terus karsinoma sel basal. Nah ini. Weh tunggu. Kuen kirim nah. Karena mami habis. Masuk media room yang sama giling.